Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi tafarrada bil 'izzi wal jalal wa tawahhada bil kibriya'i wal kamal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la nafada li hukmihi wa la azwal. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa syafi'ana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi akramahu Allah bi asyrafil hisal. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi bil ghudwi wal asal. Amma ba'du fa ya ibadallah, unsini nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa qad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma lamu ayyuhal hadirun al-kiram, la yaghurrannakum madadul a'mar fa innaha wa in talat hisar. Wa tazawwadu min mamarikum limaqarrikum fa inna darul akhirata hiya darul qarar. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuhajiru fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'atan wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Subhanallahul azim. Jamaah Jumat rahimakumullah. Sebelum saya menyampaikan inti khutbah, tentu terlebih dahulu setelah tadi tahmid dan tasbih dan takbir sudah kita panjatkan kehadiran Allah, salawat dan salam juga sudah kita hadiahkan pada kepangkuan baginda junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu selanjutnya dalam kapasitas saya selaku khatib, saya ingin berwasiat pada diri saya pribadi khususnya dan umumnya pada jamaah semuanya, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Marilah benar-benar wasiat takwa yang definisinya adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah dan menjauh yang dilarangnya, berupaya kita maksimalkan dan kita optimalkan dalam kehidupan kita, terutama di aspek yang kedua yaitu ijtinabun nawahi, menjauh yang dilarang. Karena kenapa ini saya tekankan? Karena sebenarnya untuk imtithalul awamir pernah juga saya angkat tema ini juga di tempat ini lewat mimbar khutbah ini. Kalau yang diperintahkan nyang-nyangane Gusti Allah penak. Contoh kecil, ora kuat ngadeg nek salat iso lungguh, ora iso lungguh iso sarenan. Tapi adakah jenengan temukan toleransi untuk perbuatan yang dilarang? Kalau nomor nun sewu, kita termasuk mulut kita yang gak iso ngerem ketika ngomong. Apakah ada rekomendasi ngerasani sidik-sidik kena? Silakan cari di semua kitab seluruh dunia, gak bakalan ada.
Yang diperintahkan Allah nyang-nyangani gampang, tapi kalau yang sudah dilarang, sekali itu dilarang, ila yaumil kiamah tetap nggak berubah. Makanya terus Rasulullah pernah menyampaikan, idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaitukum fantahu titik. Pernah saya angkat ini. Nek aku memerintahkan kalian melakukan sesuatu, laksanakan itu semampu kalian. Tapi kalau aku melarang, hentikan, selesai. Nggak ada hentikan semampumu. Nah, dalam konteks inilah ayat Sadatul Kiram, maka kenapa salah satunya diantaranya rukun khutbah Jumat atau rukun Jumat itu salah satunya adalah khutbah Jumat ini, dan ini masuk bagian dari rangkaian kesempurnaan Jumat kita, karena inilah bagian dari, atau inilah upaya dan strategi kita untuk memproteksi diri kita yang bersifat yang bersifat usbu'iyah, yang bersifat mingguan. Karena yang bersifat harian itu bisa jadi kita tidak mendengarkan tausiah, kita tidak mendengarkan pepeling, semuanya hanya diri kita yang memproteksi lewat sebuah pekerjaan yang pekerjaan itu rutin setiap hari, apapun kondisinya, yaitu sholat 5 waktu. Hanya itu. Makanya kemarin puasa salah satunya saya sampaikan, salah satu syaratnya wong sholat sederhana, duwe nyawa. Mungkin masih ingat ya dengan kalau yang puasa kemarin ikut kajian di sini. Randuwe pakaian tetap wajib. Kere sekalipun tetap wajib. Nafas hanya di ujung tanduk tetap wajib selagi nyawa masih ada. Walaupun ini tidak saya sampaikan detail karena ini menjadi kajian tersendiri. Nah, jenengan penasaran silakan datang ke pondok pesantren Al-Muyaman tempat saya bimbing anak-anak. Ini contoh kecil. Ya. Nah, ayo Sadatul Kiram, sekali lagi dalam konteks hari ini kita masih berada di bulan Syawal. Lewat salah satu firman-Nya Allah menyampaikan yang tadi sudah saya dugulkan, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'a wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih tsumma yudrikul maut faqad waqa ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahimah. Momentum hijrah ini harus kita pahami juga, hijrah secara mindset, hijrah secara spirit. Tidak harus fisiknya itu harus hijrah. Dumen jenengan hidup, maaf, contoh kecilnya hidup di daerah kota baru dekat dengan stasiun, dan biasanya kalau sudah dekat stasiun kadang-kadang juga ada sesuatu yang dalam tanda petik daerah-daerah yang agak sedikit wilayahnya agak kelam. Lebih spesifik lagi kalau jenengan tanya di atau minta informasi di sekitar stasiun Tugu, yang di sana wilayahnya sering disebut Pasar Kembang. Orang kalau sudah menyebut Sarkem identik dengan apa, jenengan yang orang Jogja mesti paham. Pertanyaannya, manakala kita hidup seperti itu, apakah memperhatikan spirit dari hijrah ini kita pindah, tak pindah neng Kerapia wae, tempat saya dibesarkan. Di sana biar berkomunikasi setiap hari dengan para santri. Ya, sekali lagi, ini contoh cara berpikir yang sempit. Apakah kita lupa bahwa salah satunya ada pangandikan yang cukup seharusnya menjadi motivasi kita dilahirkan di mana dan kita saat ini berinteraksi dengan masyarakat seperti apa. Al-ajru ala qadri ta'ab. Penghargaan, reward, apresiasi itu diberikan oleh Allah memperhatikan kadar tantangan dan ujian yang kita hadapi.
Semakin besar tantangan yang kita hadapi, semakin besar pula apresiasi yang diberikan oleh Allah. Yang kita hadapi masyarakatnya sangat-sangat dalam tanda petik gak karu-karuan. Kita di situ bisa istiqomah terus berjuang. Kita berupaya untuk bagaimana memberikan qudwatun hasanah, memberikan contoh yang baik bagi masyarakat. Insya Allah ini lebih besar pahalanya daripada jenengan tinggal sekitar kerapian. Sampai mungkin nuwun sewu sekali lagi jamaah di Masjid At-Taqwa ingat, saya memunculkan sebuah konsep yang sering saya sebut dengan wajar, kurang ajar, biasa, luar biasa. Apa ini contoh realnya? Wong urip nang kerapian, ikut-ikutan terbiasa, akhirnya ikut ibadah, wajar. Orang hidup di Sarkem, sekitar Sarkem, ngibadai nggak karu-karuan, biasa. Orang hidup di lingkungan Sarkem, ibadai mempeng, luar biasa. Sementara orang yang hidup di sekitar Kerapia, ibadai ragenah, kurang ajar. Situasi sudah mendukung kok masih nggak bener itu. Maka kurang ajar dan luar biasa. Itu di mana kita pertemuan. Maka kembali pada ini tadi, hijrah tidak harus dipahami fisik. Bagaimana kita mensikapi situasi, dan itulah yang pada akhirnya menjadi alasan dan pertimbangan Allah untuk memberikan apresiasi. Kita tentu berharap ayat sadatul kiram, momentum-momentum hijrah seperti ini betul-betul akhirnya mengecas kembali komitmen yang ada pada diri kita. Kita sekarang berada di mana dan sebenarnya menghadapi tantangan apa? Hanya bagaimana kita tetap tangguh menghadapi situasi yang akhirnya kita tetap bisa istiqomah sampai pada saatnya suatu saat Allah memanggil dan mengambil, sekali lagi memanggil dan mengambil nyawa kita. Semoga manakala kita ditimbali, kalau komitmen itu sudah ada pada diri kita, kita ditimbali dalam keadaan mati yang terbaik, yang dalam bahasa agama sering disebut dengan mati yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Jalan wa iyyakum minal faizin amin wa tahlan wa iyyakum fi zumrati ibadi sholihin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana fi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.